Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang well-being dan happiness yang beranggotakan Yuda Sembogo, Farid Husain, Wiliana Akbar, Werunisa, Resti Aristika, dan Serina Anis. Pengertian well-being dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif, misalnya kepuasan, kebahagiaan. Tidak ada emosi negatif, misalnya stres, depresi, kegelisahan, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Menurut pendekatan ini, psikologi well-being didefinisikan sebagai pencapaian suatu kesenangan atau pleasure dan diharapkan sebagai pendekatan fine atau konteks yang kedua mengartikan well-being sebagai kepuasan hidup atau life satisfaction, maka hidup dan realisasi diri. Sleep regulation atau konteks ini menggunakan pendekatan hedonic approach. Next. Pengertian happiness. Happiness atau kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan dan berperilaku sesuai dengan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan cara jiwa yang terlepas dari tuntutan hawa nafsu, melaksanakan amanah dan tugas dengan sempurna. Next. Apa sih subject well-being? Subject well-being adalah evaluasi kognitif dan afektif seseorang mengenai hidup. Evaluasi afektif tersebut mencakup reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan, dan evaluasi kognitif berupa kepuasan dan pemenuhan. Teori dasar kebahagiaan. Pertama, hedonisme. Hedonisme merupakan gaya hidup hedonis yang berorientasi pada kesenangan, tidak terlepas pada pola perilaku konsumtif. Remaja yang menganggap bahwa penampilan dan gaya hidup mewah merupakan simbol status yang lebih tinggi dalam kelompoknya. Hal ini menimbulkan adanya sikap yang bersaing dalam penampilan diri, seperti memakai pakaian bermerek dan modis, gaya rambut, dan barang-barang mewah lainnya. Kecenderungan ini akan mengarah pada hanya mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, yang mengutamakan pada kesenangan pada materi. Yang kedua, keadaan emosi. Status emosi yang baik atau positif atau bias disebut juga perasaan bahagia akan meningkatkan kualitas hidup seorang individu. Status emosi yang baik ditunjukkan dengan bagaimana suatu individu dapat mengatur respon-respon apa saja yang terjadi dalam hidup. Orang yang berstatus emosi yang baik akan banyak merespon sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dengan sikap positif. Individu yang bahagia cenderung merespon hal dengan positif. Jadi dimulai dari status emosi positif akan berkelanjutan membangun kebiasaan yang baik bagi tubuh dan mencegah melakukan hal yang buruk dan bermanfaat bagi tubuh. Status emosi memiliki efek signifikan terhadap kualitas hidup seseorang. Yang ketiga, teori kepuasan hidup. Kepuasan hidup adalah tingkat kepuasan penilaian yang oleh individu pada kelima komponen kepuasan hidup, yaitu keinginan untuk mengubah hidup, kepuasan terhadap kehidupan saat ini, kepuasan hidup di masa lalu, kepuasan terhadap kehidupan di masa mendatang, dan penilaian individu terhadap hidupnya.
Kepuasan hidup merupakan kualitas dari kehidupan seseorang yang telah teruji secara keseluruhan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh dirinya sendiri. Kepuasan hidup merupakan hasil dari perbandingan antara segala peristiwa yang dialami dengan apa yang menjadi tumpuhan harapan dan keinginan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin terpenuhinya kebutuhan dan harapan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan seseorang. Next. Aspek kebahagiaan menurut Seligman tahun 2005. Yang pertama, terpenuhnya kebutuhan psikologis atau material, lalu ada terpenuhnya kebutuhan psikologis atau emosional, lalu terpenuhnya kebutuhan sosial, dan terpenuhnya kebutuhan spiritual. Menurut Andres dan McConnell dalam CAR 2004 yang menyatakan bahwa kebahagiaan memiliki dua aspek, yaitu aspek efektif dan aspek kognitif. Next. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Menurut Kavari 2006 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan, yaitu uang dan kesuksesan. Korelasi antara mempunyai uang dan merasakan kebahagiaan pada dasarnya lemah. Lalu ada usia dan jenis kelamin. Sebagian orang percaya bahwa semangat anak muda atau kearifan orang tua memainkan peranan kunci dalam meraih kebahagiaan. Lalu ada kesehatan dan kebersamaan, pengaruh kesehatan pada kebahagiaan relatif kecil. Lalu ada agama. Para pemeluk agama yang memiliki iman kuat lebih mungkin merasa bahagia daripada individu yang tidak beragama. Dan terakhir ada kepuasan kerja, perasaan puas dengan pekerjaan sendiri dan perasaan berfaedah berkoreasi erat dengan kebahagiaan. Next. Jalan nggak? Jalan ya. Oke, yang selanjutnya itu hubungan antara well-being dan happiness. Happiness atau kebahagiaan mempunyai makna yang sama dengan subjektif well-being, di mana subjektif well-being itu terbagi atas dua komponen di dalamnya, yaitu yang disebut komponen afektif dan komponen kognitif. Arti dari kata bahagia berbeda dengan kata senang. Secara filsafat, kata bahagia dapat diartikan dengan kenyamanan, kenikmatan spiritual, dengan sempurna dan rasa kepuasan, serta tidak adanya cacat dalam pikiran sehingga merasa tenang serta damai. Kebahagiaan bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh atau diraba. Kebahagiaan erat berhubungan dengan kejiwaan yang bersangkutan. Metodologi pengambilan sampel. Metode yang digunakan itu data primer yang diolah secara tidak langsung. Untuk mendapatkan data primer tersebut, ada beberapa tekniknya, yaitu observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Sedangkan teknik dalam penelitian ini, kami memilih untuk menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data. Lalu untuk menganalisisnya juga dan mengetahui tingkat happiness index seseorang, kami menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya ada hasil analisis. Di sini terlihat bahwa tersebut merupakan uji koefisien determinasi R-square yang berisi bahwa nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,069, yang artinya variabel independen yaitu pendidikan, jam kerja, dan pendapatan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu indeks kebahagiaan sebesar 6,9%. Sedangkan 92,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak terdapat di dalam model. Seperti itu. Next.
Oke, selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini merupakan uji F. Ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Dari hasil tabel tersebut diperoleh nilai probabilitas signifikan dari F statistik yaitu 0,069. Karena probabilitas signifikasi dari F statistik lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka pendidikan, jam kerja, dan pendapatan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kebahagiaan. Next. Nah, di sini merupakan uji normalitas. Data di samping ini dikatakan berasal dari populasi yang normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, variabel kebahagiaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,157 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel kebahagiaan memiliki data yang berdistribusi normal. Oke, next, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya uji multikulinaritas, yaitu berdasarkan tabel diketahui nilai VIV variabel pendidikan, jam kerja, pendapatan adalah 1007, 1601, 1602 lebih kecil daripada 10, dan nilai toleransi Paluenya itu 0,993 dan 0,624, yang dimana ada 0,1 multikulinaritas. Oke, untuk selanjutnya juga ada heterokedastisitas, yaitu berdasarkan hasil slop di atas itu dapat diketahui jika titik menyebar di atas dan bawah serta titik membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.